Sementara Kejaksaan Agung melimpahkan 2 tersangka beserta berkas kasus dugaan korupsi timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ekstradisi buronan nomor 1 di Thailand Chawalit Tongduang alias Peng Nanot dilakukan dengan pesawat khusus dari Thailand langsung yang diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Chawalit merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Pada pukul 15.00 WIB hari ini, subjek red notice atas nama Tongduang Chawalit yang telah ditangkap minggu lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P cooperation, police to police cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang bersangkutan dideportasi. Sebagai gambaran, tersangka masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk Indonesia manapun. Jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboat dari Thailand masuk ke wilayah Aceh dan ditampung oleh agen-agen mereka dari hubungan antar mereka di Aceh, difasilitasi, dan para pelaku yang memfasilitasi sudah ditangkap oleh Polda Aceh. Bahasa Indonesia? Hah? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Buronan kelas 1 Thailand ini sebelumnya ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Chawalit alias Peng Nanot berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chawalit menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Selain mengamankan Chawalit, polisi juga telah meminta keterangan 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas Chawalit. Selain kasus percobaan pembunuhan,
Cawalit juga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk penyelundupan dan kepemilikan senjata api ilegal, serta bahan peledak level militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mendorong perusahaan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR, ajang Top CSR kembali digelar. Top CSR Awards 2024 memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan pelaku CSR dan ESG, salah satunya MNC Group yang mendapatkan 2 kategori penghargaan. Majalah Top Business kembali menggelar Top CSR Awards 2024 di Jakarta. Mengangkat tema CSR and ESG Innovation Program for Sustainable Business Growth, ajang ini memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kalau zaman dulunya yang namanya CSR itu kayak donasi aja gitu, kayak sodakoh gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah, sudah win-win gitu ya. Jadi ada manfaatnya untuk perusahaan dan ada manfaatnya untuk stakeholders. Dalam ajang ini, MNC Group melalui MNC Peduli meraih 2 penghargaan, yaitu Top CSR 2024 Bintang 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2024 yang diberikan kepada Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Ini merupakan tahun ke-6 kami mengikuti Top CSR dan telah banyak manfaat yang kami terima. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan dari kami lebih bermanfaat untuk bangsa. Top CSR Award 2024 diikuti hampir 1.000 perusahaan di Indonesia, di mana sebanyak 152 perusahaan mengikuti penilaian secara lengkap. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Juli dengan syarat jalan tol dan bandara serta air telah siap digunakan. Segala upaya dikerahkan untuk kesiapan pembangunan IKN dalam menerima kepala negara maupun pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Direncanakan hingga akhir bulan Juni semua fasilitas utama di IKN telah siap digunakan seperti fasilitas air, bandara internasional, dan jalan tol dari Balikpapan hingga Kalimantan Timur terhubung. Bulan awal Juli 2024, IKN siap menerima Presiden Joko Widodo berkantor di Penajam Pasir, serta kesiapan dalam pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Istana Negara dan kantor Presiden di IKN akan resmi fungsional pada Juli 2024 dan dipastikan jika setiap bangunan di IKN termasuk Istana Negara dan kantor Presiden sudah tersedia listrik, air, dan internet. Progres untuk kantor Presiden hari ini sudah 7. Presiden Joko Widodo mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Selasa siang. Kunjungan Jokowi dilakukan untuk meninjau progres pembangunan sekaligus groundbreaking tahap 6 IKN. Informasi ini juga akan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Dan jangan lupa, usai iNews Sore, saksikan program Rakyat Bersuara yang membahas tentang transparansi kasus Vina yang akan dipandu oleh Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di iNews TV. Saya Aldi Hawari pamit, terima kasih, sampai jumpa. Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa siang. Kehadiran Jokowi ke IKN guna melakukan peresmian sejumlah pembangunan, sekaligus melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 6 IKN. Sebagai agenda pertama, Jokowi meresmikan Persemaian Mentawir. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga perubahan iklim dengan rehabilitasi hutan di sekitar IKN. Dalam membangun Ibu Kota Nusantara, sebelum itu dimulai, saat itu saya perintahkan kepada Menteri KLHK, Bu Siti, Bu Menteri, tolong yang dibangun pertama itu adalah persemaian.
karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, sehingga kita juga memiliki persemen besar yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Kehutanan. Ini menjadi sebuah komitmen terhadap global mengenai perubahan iklim yang telah kita tanda tangani. Usai meresmikan Persemayan Mentawir, Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kecamatan Sepaku. Bendungan Sepaku Semoy berdaya tampung 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar ini nantinya berfungsi sebagai sumber air utama di IKN. Selain itu, proyek megah senilai 836 miliar rupiah ini juga difungsikan untuk meredam bencana banjir di kawasan IKN dan Kecamatan Sepaku. Kegiatan Jokowi di IKN berlanjut dengan peninjauan Rumah Sakit Mayapada yang sudah dilakukan groundbreaking sebelumnya. Selain peninjauan, Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk sejumlah pembangunan dari sektor pendidikan dan beberapa badan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan.